Nah, selanjutnya kita udah mengenal arus listrik. Sekarang ada lagi nih selanjutnya. Kalau kita udah tahu arusnya, maka ada satu variabel lagi yang kita bisa ketahui ya. Itu adalah voltase ya. Eh, atau bahasa Indonesia adalah tegangan listrik ya. Atau juga bisa disebut potensial listrik. Ini satuannya volt ya, sama kayak nama depannya V, volt ya. Lalu volt itu apa? Berdasarkan namanya hukum Ohm ya. Hukum Ohm ini mengatakan bahwa besarnya potensial listrik itu sama dengan hasil kali kuat arus listriknya dikali besar hambatannya. Hambatan nih ya, kita ketemu variabel yang mungkin baru dan terkena asing gitu ya. Jadi sebelumnya kita belum tahu kalau ada namanya hambatan. Misalnya gini, aku punya pipa nih. Aku punya pipa, mengalirlah dia air. Ya, dia mengalir air. Dan ternyata di sini tuh ada kotoran nih. Ya, dia kan pasti akan menghambat jalannya si air ke sana dong. Ya, karena ada si kotoran ini. Nah, sama aja kayak gitu. Kalau misalnya ada kabel ya, ini ada yang akan disebut sebagai hambatan. Hambatan ini satuannya apa? Satuannya adalah ohm. Nah, jadi gitu aja sebenarnya. Kalau misalnya ini ada namanya hambatan, besarnya ohm, ya. Lalu kuat arus listrik ini ampere. Ini adalah voltage. Misalnya dalam sebuah penghantar ya, misalnya kabel ada hambatan sebesar 8 nih, ada kabel, terus hambatan biasanya digini. Atau biasanya juga disimbolkan gini. Ini hambatan, ya. Misalnya R-nya, hambatannya sama dengan 8 ohm. Mengalir arus listrik sebesar 4 ampere. Berapa voltage-nya? Tinggal dikaliin aja, bro. I kali R. 4 dikali 8. Berapa? 32 volt. Dah, itu adalah dasar dari hukum Ohm. Ya. Ingat bahwa ini adalah ohm, ini ampere, dan ini voltage. Ya. Jadi kalau misalnya R-nya ini berupa misalnya uh, mili ohm, mikro ohm, itu kalian harus kaliin lagi pakai berapa satuannya menuju ke ohm ini. Terus ampere juga, soalnya kalau misalnya sebenarnya ya skala industri itu kalau misalnya kuat arus listrik itu biasanya tidak dalam ampere tapi dalam mili ampere biasanya. Ya, jadi kan harus ubah dulu mili ampere berarti dikali 10 pangkat berapa, 10 pangkat berapa jadi ampere biasa. Gitu ya. Jadi kita udah mengenal namanya hukum Ohm, juga kita udah mengenal namanya resistor ini ya. Nah, ada yang spesial lagi nih tentang resistor. Jadi resistor ini kan uh, dia berupa hambatan ya. Nah, kita tuh bisa kalkulasi ini berapa besar hambatannya dari material penyusunnya ya. Jadi R ini ya itu bisa didefinisikan sebagai Rho kali L per A. Ya, santai dulu ya, jangan pusing dulu. Ini sederhana sekali sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya bahan nih, ya bahan sebagai resistor, kita bisa tahu berapa hambatannya dengan mengkalkulasikan ini. Ya, rho ini itu adalah hambatan jenis ya atau massa jenis ya, hambatan jenis. Satuannya apa? Ohm meter ya. Lalu L ini panjangnya, panjang kawat ya, satuannya meter. Oke, dan A itu luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Ingat kalau misalnya dia cm kuadrat kalian harus ubah dulu. Oke, dan R-nya tadi hambatan listriknya ya, R ohm. Oke, hambatan listriknya. Jadi gitu aja. Itu tentang hambatan dan tentang hukum Ohm.